Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pertamina Balikpapan akhirnya buka suara soal kebakaran di dapur produksinya. Tiga rumah di Muara Lawa, Kutai Barat terbakar. Dugaan awal musibah ini diawali korsleting listrik. Penjualan sapi kurban di Samarinda mulai ramai. Sebagian dari mereka menjual sapi peliharaannya sendiri. Sapi-sapi inilah yang dipasarkan warga di Lubuk Sawah, Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, jelang Idul Adha 1445 Hijriah. Di tempat ini jumlah sapinya hanya puluhan ekor. Namun sebagian merupakan sapi pilihan yang didatangkan dari Sulawesi dan Bali. Ketua RT 19 Mugirejo menyebut sapi yang disiapkan di tempatnya sebanyak 25 ekor. Dari jumlah tersebut sebagian sudah dibeli, namun masih tetap ia rawat hingga jelang Idul Adha. Pembayarannya dilakukan secara tunai saat sapi sudah diantar. Saat ini pemesan hanya memberinya jaminan dari sebagian harga sapi. Untuk sampai hari ini saya baru menyiapkan sekitar 20 mas. 20 ya. Sapi jenis apa ini Pak RT? Ini sapi jenis Bali ada, sapi jenis simental silangan ada, sapi jenis pegon atau rambon dari Sulawesi ada. Nah untuk simental ini berapa beratnya Pak? Untuk simental ini beratnya di sekitar 600-an mah, estimasi kurang lebihnya. 600 kg. 600 kg ya. Nah hingga saat ini sudah ada pemesan atau seperti apa Pak RT? Sudah ada beberapa yang terjual. Bahkan sudah ada yang terjual ya? Sudah. Tapi modelnya kan kalau di tempat kita ini kan DP dulu mas. DP nanti setelah pengiriman baru dilunasi. Di tempat ini harga sapi bervariasi, mulai dari 16 juta hingga 50 juta rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan ukuran dan bobot sapi. Salah satu sapi termahal yakni sapi simental berbobot 600 kg yang didatangkan dari Sulawesi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kalau bisa begini seperti benar kecilnya berarti itu sangat hati. Pelatihan menyembelih hewan kurban ini digelar di Masjid Jaminurul Falah, Rinding, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Minggu siang. Sementara pesertanya adalah para pengurus masjid di kawasan Teluk Bayur. Itu wajib atau Untuk pelatihan kali ini pemateri menggunakan media batang pisang pengganti hewan kurban. Pelatihan ini dinilai penting agar metode menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Di antaranya yakni harus menggunakan pisau yang tajam, bersikap baik, serta menjaga kebersihan dan keamanan. saya pernah kejadian yang digesek kukunya bukan matanya digesek. Makanya ketuarannya full. Dalam penyembelihan ini adalah pertama bersikap ahsan sebagaimana Nabi perintahkan, fa idza sabahtum fa ahsinu. Jika kalian menyembelih bersikap ahsanlah, bersikap baik. Kemudian yang kedua, penyembelih hendaknya memperhatikan pisaunya atau golok yang dipakai untuk menyembelih. Betul-betul harus tajam full supaya sapi tidak merasakan sakit. Yang kedua, setelah hewan disembelih dengan pisau yang tajam tadi, kita juga bersikap keserawan. Yakni setelah disembelih tidak boleh langsung hewan itu dikulitin atau dipotong kakinya sampai benar-benar sapi itu mati. Kami juga banyak belum mengerti betul tentang cara menyembelih yang benar, cara menyembelih yang baik. Jangankan cara menyembelih yang benar dan baik, cara mengasah pisau pun untuk menyembelih hewan itu kami masih banyak
belum paham betul. Jadi sangat bermanfaat bagi kami. Diharapkan peserta mampu mempraktikkan teknik menyembelih dengan benar sehingga hewan kurban tersebut halal dimakan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemilihan kecamatan untuk pemilihan serentak tahun 2000. Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam di Samarinda dikukuhkan Bawaslu Sabtu siang. Sebanyak 30 anggota yang dilantik terdiri dari 22 anggota lama dan 8 orang wajah baru. Saudara-saudara akan mengikuti dan meniru untuk Ketua Bawaslu Abdul Muin berharap Panwascam yang baru dilantik ini melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab, berintegritas, dan profesional. Ini sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pilkada berlangsung aman, jujur, dan adil. Dalam mengambil kebijakan akan melakukan kebijakan kesekretariatan dalam hal ini kita tahu bahwa Bawaslu ya melakukan pelantikan ya pengambilan sumpah dan janji terhadap 30 anggota Panwascam sekota Samarinda. Nah, tentu harapan kami bahwa setelah dilantiknya ini teman-teman Panwascam bisa melakukan tugasnya di kecamatan masing-masing. Ya, sekali lagi kita ingin pastikan bahwa tahapan yang ada itu bisa diawasi dengan baik. Misalnya saja terkait soal pemutahiran data pemilih, ya itu menjadi penting untuk diawasi. Dimohon mendapatkan diri Bapak. Mari kita bersama. Kesbangpol meminta anggota Panwascam mampu meminimalisir pelanggaran pemilu. Salah satu upaya yang harus dilakukan yakni dengan tindakan pencegahan atau preventif. Wali Kota Samarinda yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Samarinda atau yang mewakili kami selaku pemerintah Kota Samarinda telah memperserahkan juga sekretariatan berlanjut ya dari pemilu kemarin dan sekarang adalah pilkada, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Samarinda khususnya ya. Dan alhamdulillah kami berharap tugas dari Panwaslu kecamatan ini ya itu lebih cenderung kepada preventif. Artinya preventif jangan mencari kesalahan tapi sosialisasikanlah aturan-aturan yang ada. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Panwascam ini dirangkai dengan penandatanganan surat janji atau fakta integritas antara anggota Panwascam dan Bawaslu. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. hari ini, artinya dari Panwaslu yang lama. Tentu imperialisme juga dalam bentuk animasi. Ya harapannya agar lebih mudah dipahami oleh diri. Puluhan warga desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, Penajam, Pasir Utara yang didominasi ibu rumah tangga dan wanita muda inilah yang akan mendapatkan pelatihan digital dari Otorita IKN Minggu siang. Mereka berasal dari 6 desa di Kecamatan Sepaku, Penajam, Pasir Utara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN, Profesor Muhammad Ali Berawi menyebut tujuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Latihan tersebut dimulai dari teknik membuat website hingga desain grafis. Itu dimaksudkan agar para perajin mudah memasarkan produk UMKM yang mereka kelola. Berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan Ibu Kota Nusantara. Ini merupakan kelanjutan dari program yang sama di tahun kemarin dan saat ini diikuti oleh 6 desa, warga dari 6 desa di Kecamatan Sepaku. Kodim Mom dan Kodim Difabel ini memberikan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga, jumlahnya sekitar 28, dan 2 orang dari teman-teman difabel untuk memiliki kemampuan digital literasi, kemudian kemampuan untuk desain grafis, terutama untuk membuat logo UMKM mereka, kemudian juga untuk membangun website dan memasarkan. Yang sudah mengikuti pelatihan
batch 1. Bagi peserta, pelatihan ini sangat membantunya menambah pengetahuan dasar tentang teknik penjualan secara digital. Dengan cara ini, mereka dimudahkan saat memasarkan hasil usahanya. Ya, 1 tahun di batch pertama dengan pelatihan-pelatihan yang sudah selamat datang dalam peresmian program Coding Mom, Coding Difabel dan... Biasa banget sekali ya Mbak ya. Yang awalnya mungkin kita kira pelatihan biasa, ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Kita 12 kali pertemuan, dikasih fasilitas laptop, dapat uang transport, dapat makan, dapat snack, dan ternyata memang kalau kita di awal-awal mungkin baru nggak paham, tapi setelah itu manfaatnya saya dapat sendiri dan luar biasa. Saya dapat penghasilan pribadi Mbak, dari link Shopee, link aplikasi penjualan. Dari situ setiap bulan saya dapat 200 sampai 300 ribu, itu bersih, itu belum belanjaan barang-barangnya. 2, 1. Pelatihan digital ini akan digelar selama 6 minggu dengan 12 kali sesi tatap muka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.